Oke, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 2 Salatiga akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu ruang kolaborasi topik 6, tentang program pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dievaluasi, dan direfleksikan pada saat PPL 1 di SMP Negeri 2 Salatiga. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Dewi Nova Yulianawati, yang kedua ada Mbak Dian Novita Anggreni, yang ketiga ada saya sendiri, Fitria Nurul Azizah, yang keempat ada Mbak Siti Nurhayati, dan yang kelima ada Mbak Ulfa Setia Nugraheni. Berikut ini adalah topik yang akan kita presentasikan. Yang pertama yaitu mengetahui teori belajar dan teori perkembangan. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, sebelum masuki tentang teori belajar dan teori perkembangan, kita akan bahas terlebih dahulu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kodrat manusia terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alami melekat pada diri masing-masing individu. Sementara kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro, pelaksanaan pendidikan bagi anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Selanjutnya adalah tentang teori belajar dan motivasi belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa hasil belajar terbentuk dari adanya stimulus dan respon. Belajar adalah suatu proses pembentukan keterkaitan antara stimulus dan respon. Nah, yang kedua adalah teori sosial kognitif. Pada teori ini menjelaskan tentang pola-pola perilaku. Konsep utama dari teori ini adalah proses belajar dengan mengamati atau observational learning. Nah, yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Dan yang keempat adalah teori humanistik. Teori ini berkaitan tentang belajar yang bukan hanya sekedar perkembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian yang ada. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih waktunya Mbak Fitria. Selanjutnya berkaitan dengan teori belajar kognitif. Nah, di sini teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, di sini proses belajar itu lebih penting, hanya bukan lebih pada hasil belajarnya ya. Nah, usaha untuk melakukan proses belajar ini dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Sandrock pada tahun 2017, anak itu secara aktif membangun sistem pengertian dan pemahaman tentang realitas melalui pengalaman dan interaksi serta membangun pengetahuan dengan terus-menerus, mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi baru. Lalu pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan memiliki peran penting agar terjadi perubahan perkembangan. Dan terakhir, interaksi sosial dengan teman sebaya meliputi perdebatan atau diskusi dapat membantu memperjelas pemikiran dan membuatnya semakin logis. Nah, di sini inti dari teori belajar kognitif ini, dalam pendidikan itu proses belajar lebih penting. Bagaimana siswa memperoleh hasil belajarnya, bagaimana siswa memahami materi itu lebih penting daripada sekedar hasil belajarnya atau yang bisa kita
ambil biasanya hasil belajar itu dalam bentuk nilai seperti itu. Next. Selanjutnya, selain teori belajar, kita juga ada teori perkembangan. Nah, perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan ini mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa yang diikuti tahun perkembangan. Kemampuan fungsi fisiknya itu juga semakin berkembang atau semakin matang gitu ya. Nah, perkembangan ini bukan hanya terjadi pada fisik, namun juga meliputi perkembangan kognitif, bahasa, sosioemosional, sosial konteks perkembangan, serta moral. Nah, pendidikan apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan ini akan menghasilkan keberhasilan yang lebih tinggi gitu, akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Karena apa? Karena setiap perkembangan siswa itu memerlukan perlakuan yang berbeda. Jadi, meskipun usia siswa sama, tapi perkembangan setiap anak itu juga memungkinkan berbeda. Jadi, setiap anak harus memiliki perlakuan yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Next. Nah, berdasarkan teori-teori belajar tadi, kan kita tahu bahwa siswa atau peserta didik itu beragam. Mulai dari perkembangannya, mulai dari cara belajarnya, mulai dari gaya belajar, dan sebagainya. Nah, di sini untuk mengatasi hal tersebut, agar kita mampu merencanakan suatu pembelajaran yang lebih sesuai gitu ya dengan peserta didik, maka kita akan melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Gitu. Jadi, asesmen diagnostik ini kami rancang untuk mengetahui karakter peserta didik secara lebih detail per siswa gitu ya. Jadi, kami dapat merancang pembelajaran dan asesmen dengan lebih baik karena kami sudah mengetahui karakter dan kondisi peserta didik secara lebih detail gitu. Next. Untuk di SMP Negeri 2 Salatiga sendiri, kami melakukan asesmen diagnostik dengan menggunakan angket. Nah, angket ini kami bagikan kepada 3 kelas, yaitu kelas 7F, 7G, dan 7H. Namun di sini hanya kami tampilkan dari hasil kesimpulan yang telah kami tarik gitu ya dari hasil angketnya. Dan kini kami tampilkan hanya untuk kelas 7F. Nah, yang pertama terkait dengan gaya belajar. Ini gaya belajar kelas 7F dari asesmen diagnostik yang kami lakukan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada sebanyak 12 siswa yang memiliki gaya belajar auditori, 6 siswa gaya belajar visual, terus 3 siswa belajar kinestetik. Nah, ada 2 siswa gaya belajarnya ini gabungan, yaitu auditori visual, dan 4 siswa gaya belajarnya itu kinestetik, auditori, dan visual. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita dapat memperoleh informasi lebih detail terkait gaya belajar siswa. Lalu terkait cara belajar, ini juga dari kelas 7F, jadi ada 16 siswa yang suka belajar ramai dan suka belajar dengan teman. Ada 2 siswa dengan suka belajar dalam keadaan ramai dan belajarnya sendiri. Ada 4 siswa yang suka belajar dalam keadaan tenang, namun belajarnya bersama teman, dan 4 siswa juga belajar dalam keadaan tenang dan kondisi sendiri. Next. Lalu berkaitan dengan mapel kesukaan. Nah, ini juga berpengaruh terhadap minat siswa atau semangat siswa dalam pembelajaran gitu. Jadi kita perlu informasi ini juga. Nah, dari kelas 7F ini kita dapat ambil bahwa hanya ada 5 siswa dari satu kelas yang menyukai matematika gitu. Nah, jadi kita harus menentukan strategi bagaimana siswa dapat bersemangat di pembelajaran ketika mereka tidak menyukai matematika. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Giti atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang kami susun, yakni pada materi persamaan linear satu variabel di kelas 7 dengan topik penyelesaian persamaan linear satu variabel. Next. Nah, pada modul ajar yang kami susun, pada bagian informasi umum itu sudah terdapat penerapan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, yakni dimensi kreatif, bernalar kritis, dan juga gotong royong. Nah, penerapan dimensi profil Pancasila sendiri dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya pada bagian kompetensi inti, di situ terdapat asesmen yang dilakukan, yakni melalui asesmen individu dan juga asesmen kelompok. Asesmen individu sendiri kami lakukan untuk
mengecek pengetahuan siswa tentang suatu materi di akhir pembelajaran dan asesmen kelompok itu kami buat dalam bentuk LKPD. Nah, di sini terdapat pula pertanyaan pemantik yang sesuai dengan konsep implementasi kurikulum merdeka dan juga pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan pengetahuan siswa atas materi tertentu. Next. Nah, kemudian pada bagian kegiatan inti, pengelompokan itu didasarkan pada gaya belajar, yakni berdiferensiasi proses. Di sini sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses, di mana pengelompokan siswanya itu berdasarkan gaya belajar. Next. Kemudian, selain berdasarkan gaya belajar, kami juga mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Nah, selanjutnya pada kegiatan inti, pengelompokan peserta didik itu juga dapat didasarkan pada motivasi belajar dan juga pemahaman kognitif peserta didik, di mana peserta didik itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu peserta didik dengan pemahaman kognitif rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, LKPD yang kami rancang pun juga disesuaikan dengan konsep teaching at the right level, di mana LKPD itu dibuat mulai dari level rendah, sedang, dan tinggi. Nah, penyusunan LKPD ini sesuai dengan konsep pembelajaran diferensiasi konten, di mana setiap peserta didik itu nanti dibagi menjadi 3 kelompok dan mendapatkan LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan di akhir pembelajaran. Nah, untuk di akhir pembelajaran sendiri, peserta didik dan guru itu melakukan kegiatan refleksi atau menarik kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dari berbagai platform. Nah, ini agar peserta didik dapat berkreasi sesuai minat mereka dan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk. Jadi, peserta didik diminta membuat suatu produk dengan menggunakan aplikasi atau platform-platform seperti TikTok, terus Instagram, Canva, ataupun yang lainnya. Nah, itu biasanya dibuat dalam bentuk poster, mind map, atau video. Nah, di akhir pembelajaran pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi yang sesuai dengan konsep implementasi kurikulum merdeka dan juga pembelajaran paradigma baru. Refleksi sendiri ini digunakan untuk sebagai bahan evaluasi perbaikan ke depannya atau untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu. Nah, pada kegiatan pembelajaran sendiri, berdasarkan teori yang telah dijelaskan tadi, kegiatan pembelajaran itu dirancang dengan menyesuaikan karakteristik atau kondisi peserta didik. Kegiatan pembelajaran menerapkan pembelajaran paradigma baru agar dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik yang beragam. Pembelajaran paradigma baru sendiri menekankan pada penguatan karakter dan juga kompetensi peserta didik. Nah, berikut adalah contoh-contoh LKPD yang telah kami buat untuk melakukan proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Salatiga di kelas 7 yang sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk yang LKPD pertama di pojok kiri itu LKPD dengan menggunakan konsep diagram Fryer. Nah, ini LKPD-nya dibuat sama karena pengelompokannya berdasarkan gaya belajar. Jadi, pada proses pembelajarannya guru memberikan materi dengan dari berbagai aspek seperti visual, auditori, maupun kinestetiknya peserta didik. Nah, untuk yang di bagian LKPD kanan, di sebelah kanan itu adalah contoh LKPD yang berdasarkan kemampuan awal, namun kelompoknya dibentuk dalam kelompok heterogen. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang level rendah, sedang, dan juga tinggi, sehingga LKPD yang digunakan juga masih sama. Nah, untuk yang terakhir yang di bawah itu LKPD-nya disusun berdasarkan motivasi belajar dan juga pemahaman kognitif yang kelompoknya sudah homogen. Jadi peserta didik dikelompokkan berdasarkan level rendah, sedang, dan juga tinggi, yang mana LKPD-nya disusun dalam LKPD A, B, C, yang mana A-nya itu adalah level rendah, B-nya level sedang, dan C-nya adalah level tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh LKPD yang memuat budaya literasi khas Kota Salatiga atau biasanya dalam pembelajaran disebut culturally responsive
learning gitu ya. Jadi pembelajaran disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di daerah setempat. Nah, ini adalah contohnya LKPD yang telah dibuat di SMP Negeri 2 Salatiga di kelas 7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih waktunya. Untuk selanjutnya mengenai rubrik penilaian. Jadi untuk asesmen yang kita lakukan juga menggunakan rubrik penilaian agar penilaian itu bersifat objektif. Jadi setiap kegiatan pembelajaran selama proses pembelajaran itu kita sudah menerapkan sistem penilaiannya agar kita tahu bagaimana proses peserta didik untuk dapat mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, selanjutnya. Untuk lampiran rubrik penilaian juga terdapat asesmen formatif yang kita gunakan, dan asesmen formatif ini juga sudah dilengkapi dengan rubrik penilaiannya, skor yang kita tentukan. Untuk soal kuis sebagai tanya jawab juga sudah kita tentukan skornya berapa, dan juga untuk soal post testnya juga kita sudah tentukan rubrik penilaiannya agar penilaiannya itu berimbang dan bersifat objektif kepada seluruh peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya, untuk asesmen pembelajaran dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik. Setiap asesmen yang dilakukan dilengkapi dengan rubrik penilaian agar asesmen yang diberikan mampu memberikan hasil yang objektif. Asesmen dilakukan tidak hanya dengan melihat hasil akhir, namun dalam proses pembelajaran juga dilakukan asesmen. Asesmen yang diberikan tetap berfokus pada proses bagaimana peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita tidak hanya berfokus pada post test akhirnya saja, tapi selama kegiatan pembelajaran, asesmen pembelajaran tetap dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk evaluasi RPP. Dari RPP yang telah kita buat, menurut dari evaluasi kami, guru PAMO dan juga dosen pembimbing lapangannya, untuk kelengkapan RPP-nya, RPP sudah memiliki komponen inti meliputi identitas, kegiatan, pembelajaran, waktu, asesmen, media, dan sumber belajar sudah ditampilkan secara lengkap dan detail. Untuk sedangkan pelaksanaan RPP-nya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah diterapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Namun terdapat penyesuaian waktu dalam kegiatan diskusi. Ditargetkan itu 40 menit. Peserta didik meminta waktu tambahan untuk mempelajari lagi hasil pengerjaan LKPD karena nantinya yang maju menyampaikan hasil diskusi itu dipilih secara acak. Hal ini mengapa? Karena dengan ditunjuk secara acak siapa saja yang akan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya, mereka akan berusaha untuk memahami bagaimana cara pengerjaan atau menentukan hasil dari LKPD yang telah dibagikan. Jadi dalam setiap kelompok itu mereka berusaha untuk belajar memahaminya. Jadi tidak hanya satu saja yang berpikir, tapi semua anggota kelompok akan berpikir. Seperti itu. Selanjutnya mengenai tentang refleksi. Refleksi yang telah kita lakukan dalam kegiatan PPL 1 kemarin kita menggunakan tipe F. F yang pertama adalah fact. Berdasarkan pelaksanaan RPP dapat dilihat dari hasil asesmen formatif ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Feeling dengan pembuatan RPP yang disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik peserta didik, maka peserta didik maupun guru merasa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran dapat maksimal. Dengan mengetahui kondisi atau karakteristik peserta didik, kita kan juga akan dapat mengoptimalkan setiap bakat yang ada dalam masing-masing peserta didik. Jadi tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai dengan maksimal. Finding dalam pelaksanaan implementasi RPP yang telah dibuat, dapat ditemukan hal yang menjadi kelebihan maupun kelemahan. Antara lain dengan memperhatikan hasil asesmen diagnostik serta teori yang ada, maka pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan efektif dan efisien. Future, berdasarkan pelaksanaan RPP di atas, diharapkan pembelajaran berikutnya dapat terlaksana dengan lebih baik dan kekurangan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya itu tidak terjadi lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi dapat dilakukan perbaikan. Sekian, terima kasih pameran karya hasil PPL 1 yang telah kami lakukan di SMP 2 Salatiga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat semangat.